ME Komunitas Ampenan Mataram. Saya sengaja untuk tidak lebih dahulu isi sesi ini tadi, karena saya mau lihat dulu dinamika yang ada. Apakah menampakkan sinodalitas atau sukuisitas? Hasilnya saya lihat di bawah pohon itu kumpul lagi keluarga dari Labu Api. Ada Pak Theo, ada Pak Ardus. Lalu saya bilang, ini bukan ulang tahun pemuda Katolik. Gabung sama yang lain. Kapan baru sinodal ini ME ini? Ini kan goyon saja, tapi maksudnya begini, kan sudah ada di sini lagi mereka. Tapi duduk dekat-dekat lagi mereka. Oke, kita sedang bersama anak-anak dari keluarga ME Mataram dan dalam family gathering di mana namanya ini? Oke, kita sedang berada di rekoleksi keluarga, pintu yang selalu terbuka bersama keluarga-keluarga ME Marriage Encounter. Pemirsa, kita sedang berada di sebuah tempat ini namanya Pelataran Tanggani dalam rangka family gathering untuk rekoleksi keluarga ME Mataram dan Ampenan. Let's go, kita menuju ke tempat acara. Oke. Apa nih? Sudahlah, pakai ini saja. Oke, yes. Sudah tepuk tangan sebelum saya bicara, ini artinya karena apa? Bukan karena semangat. Syukur karena kalau semangat, tapi yang lebih penting tetap kompak. Kan? Tepuk tangan sama-sama. Oke, para pasutri ME yang terkasih, baru saja saya wawancara Ketua Panitia dan Kordis dan Kormep. Ternyata dari apa yang mereka sampaikan hanya ada satu harapan. Yang pasti harapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tema tahun Yobel kan? Spes in Christo non confundit. Bisa juga kita bilang harapan pada ME tidak pernah mengecewakan. Benar atau tidak? Dan itulah yang kita harapkan sekarang, supaya tadi Pak Riki bilang supaya kita makin kompak dan solid. Lalu saya pergi ke Kordis, sama saja, supaya makin kompak dan solid. Pergi ke Kormep, ada tambahan sedikit. Semoga ini menjadi titik balik untuk kita makin kompak dan solid. Berarti kebutuhan utama kita sekarang adalah kompak dan solid. Bapak Ibu, sadar nggak kalau itu jawaban Roh Kudus? Karena sejalan dengan tema Gereja Universal. Gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Dan itulah kenapa sebelum kita masuk ke tema ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat yang berikut. Tapi sebelumnya, sebagai sebuah pemanasan, terkait dengan tema yang kita pilih, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita geluti bersama. Pertama, keluarga itu apa dan siapa? Pintu itu apa dan siapa? Kita akan lihat pintu dalam kitab suci, pintu dalam hidup kita, pintu dalam keluarga. Kita juga akan lihat pintu yang selalu terbuka ini terbuka kepada siapa dan untuk siapa. Ini juga pertanyaan penting, karena jangan buka sembarang itu pintu. Kalau buka sembarang, yang masuk bisa Tuhan, bisa hantu. Kalau yang masuk itu Tuhan, nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi kalau yang masuk itu hantu, kita juga akan melihat sebuah cuplikan video ketika pintu keluarga terbuka bagi siapapun dan pintu keluarga selalu terbuka. Maka untuk kita paling penting adalah pertanyaan ini. Kita itu buka pintu untuk siapa? Jangan sampai buka pintu untuk semua suami. Kan tidak bisa. Untuk semua istri. Tidak bisa. Buka pintu kepada ME, oke. Tetapi jangan buka pintu kepada semua pasutri ME. Oke, sebelum ke sana kita mau lihat dulu. Supaya kita tahu bahwa kegiatan ini memang sejalan dengan visi dan misi gereja sekarang. Termasuk juga apa yang disampaikan dalam Sakgi, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 1 minggu kemarin. Salah satu hal yang disinggung adalah sinodalitas keluarga.
Tidak bisa kita bicara gereja sinodal kalau keluarga tidak sinodal. Karena keluarga adalah eklesia domestika, gereja rumah tangga, kelompok terkecil dari keluarga. Kalau keluarga solid dan kompak, KBG akan solid dan kompak. Kalau keluarga dalam KBG solid dan kompak, lingkungan pasti akan kompak. Kalau keluarga dalam KBG, lingkungan kompak, tidak sepikir tentang keterceraiberaian paroki. Karena paroki yang dibangun di atas keluarga yang kompak dan solid, pasti juga akan kompak dan solid. Kalau keluarga tidak solid dan tidak kompak, pasti KBG tidak solid dan tidak kompak, lingkungan tidak solid dan tidak kompak, paroki juga berantakan. Benar ya? Makanya kenapa gereja itu sangat mendukung ME? Karena ME dipandang sebagai media terbaik di antara banyak media untuk keluarga itu disolidkan. Sehingga istilah Sinode 5 Keuskupan Denpasar, karena waktu itu juga saya adalah perumus, jadi saya tahu baik istilah-istilah penting. Penting itu gereja sinodal pertama adalah solid ke dalam, lalu solider keluar. Kita juga masuk di komunitas ME, pertama solid dulu di dalam keluarga kita, baru kita solider dengan pasutri-pasutri lain. Jangan sampai kita tidak solid di dalam pasutri kita, baru kita mau menjadi garam dan terang untuk paroki lain. Kan tidak bisa orang lain. Saya selalu bilang tidak perlu susah mempromosikan ME. Kalau pasutri-pasutri ME menampakkan soliditas, kemesraan dan kekompakan seperti Pancasilanya ME itu ya. Ada kan Pancasilanya ME itu? 5 itu. Di dalamnya ada sexuality. Ya, benar. Ada di 5 tools. Tools pertama, couple prayers. 2, sexuality. 3, community. 4, dialog. Itu sebenarnya ada di tengah-tengah dan itulah sila pertama sebenarnya. Lalu re-evaluation. Nah, ini salah satu bentuk dari community iya, dialog iya. Couple prayers, sabar dulu, bukan di sini, nanti di rumah. Sexuality apalagi tidak di sini. Re-evaluation itu ada. Ini kan sekaligus sebagai kita mengevaluasi keberadaan dan perjalanan kita selama ini. Mungkin efek COVID membuat kita juga selalu berjalan sendiri. Maka dengan tema gereja sinodal sebenarnya kita meretas batasan-batasan yang telah dibangun selama COVID, di mana ada social distancing. Tapi yang tetap berjalan adalah no sexual distancing. Atau ada yang sexual distancing juga selama COVID. Jawab masing-masing. Saya rasa tidak mungkin. Kenapa? Semakin kita dijaga jarak secara sosial, maka rasa kesepian itu semakin muncul. Kamu menjadi orang beruntung, karena ketika dunia memberikan kesepian, kamu masih punya pasutri untuk tidak kesepian, kan? Sehingga yang berbahagia dalam COVID sebenarnya pasutri yang mesra. Yang jadi masalah, ketika pasutri tidak mesra, dikasih social distancing, tambah parah persoalan. Yang paling susah kan ketika berada bersama tetapi kesepian. Yang enak itu walaupun berada sendiri tapi tidak kesepian. Contohnya beta. Saya walaupun tampak sendiri, saya tidak merasa kesepian. Kenapa? Saya punya moto tabisan itu, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai aku. Nah Bapak Ibu, sekarang ini saya pakai baju kebanggaan saya. Salah satu kebanggaan saya dalam hidup, ketika saya punya orang tua yang dari segi kepasutrian, mereka oke lah. 1 tahun lalu mereka merayakan 50 tahun pernikahan. Dan waktu itu saya ada bikin beberapa baju, saya langsung taruh ini logo ME di baju. Mereka punya 50 tahun, ini ada di belakang nih. Karena apa? Saya mau mengatakan bahwa ini kalau sampai 50 tahun tanpa ikut ME tetap solid dan mesra. Apalagi kalau sudah ikut ME. Kan malu kalau kamu tidak lebih solid dan mesra dari orang yang tidak ikut ME. Nah, itu. Jadi saya tadi pakai untuk memancing Bapak Ibu supaya kejar itu 25 dan 50 tahun. Dan yang paling penting juga begini, saya itu kemarin habis salve agung di
misa pentabisan Imam Baru Ampenan, kan ada perayaan 25 tahun pernikahan dari salah satu pasutri di Labu Api. Agak dilemasi, dan beliau juga merasa tidak mungkin Romo mau nanti untuk ini misa dirayakan karena pas dengan Salve Agung jelang tabisan. Saya juga dengan posisi sebagai deken tidak enak meninggalkan itu, apalagi ada Bapak Uskup. Tapi waktu itu saya bilang, oke, siap untuk misa, nanti saya cepat-cepat. Awalnya saya ikut Salve itu setengah, tapi saya rasa tidak enak juga kalau hanya ikut setengah. Akhirnya ikut sampai habis dan pergi ke misa merayakan ulang tahun pernikahan ke-25. Kenapa saya memilih untuk pergi? Tidak mudah keluarga zaman ini bisa mempertahankan hidup perkawinan sampai 25, apalagi 50. Dan yang menarik itu ketika sampai di sana, mereka minta diberkatin lagi cincin pernikahan mereka yang sudah kekecilan. Mungkin jari mereka bertambah, kan? Lalu yang lebih menarik itu ketika mereka minta berkat, mereka taruh itu cincin di dalam sebuah kotak bergambar love. Saya waktu itu diingatkan bahwa ternyata bukan cinta yang lebih penting untuk memelihara hidup perkawinan, tetapi kesetiaan. Cinta itu cuman bungkusan. Kalau tidak ada kesetiaan, bohong, mau bilang I love you, tapi kalau tidak setia kan repot. Orang boleh punya cinta yang besar, tapi kalau tidak punya kesetiaan, bahaya. Kenapa? Saking besarnya cinta itu, dia cintai semua orang yang dia ketemui di jalan. Sehingga yang terjadi, setia bukan lagi kepada pasangan, tetapi setia yang setiap tikungan ada. Saking besarnya cinta. Jadi Bapak Ibu, bukan soal kebesaran cinta yang membuat hidup perkawinan itu besar, tapi kesetiaan di dalam bahkan cinta yang sekecil pun kalau ada setia, itu yang oke. Makanya kalau menikahkan yang dibuat itu bukan janji cinta, tapi janji setia. Misalnya, saya Eduardus memilih engkau, siapa namanya? Kristina. Sebagai istri saya berjanji untuk setia padamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dan saya mau mencintaimu sampai akhir hidupku. Amin. Jadi janji setia bukan janji cinta, karena janji cinta banyak dibohongin, kan? Berjanji untuk mencintai sampai mati, tapi tidak ada kesetiaan. Yang ada adalah menempelkan cinta di mana-mana yang kemudian menciptakan cinta karet dan cinta monyet. Cinta karet itu di mana-mana lengket. Cinta monyet itu lompat di setiap pohon. Maka di setiap orang ada cintanya yang lengket di sana. Jadi yang paling parah itu cinta monyet dan cinta karet. Itu sedikit pemanasan. Sebelum kita lanjut lagi melihat sedikit sini nanti, karena tidak sampai 1 jam kan. Ini sebelum kita bergelut dengan pertanyaan ini, sedikit saya menceritakan beberapa pengalaman yang saya alami di beberapa saat terakhir yang membuat kelihatannya super sibuk dan jam terbang tinggi. Berapa minggu lalu saya pergi ke Pontianak untuk beri retret bagi Romo-Romo Unio di Keuskupan Agung Pontianak. Mereka ada 33 orang, dan bagi saya menjadi menarik karena saya harus menceritakan pengalaman ini di hadapan pasutri yang juga datang rekoleksi pada hari Minggu biasa ke-33. Hari ini kan hari Minggu biasa ke-33. Jadi yang biasa-biasa itu akan menjadi luar biasa kalau kita melibatkan angka 3. Karena angka 3 itu mengandung arti Tritunggal Maha Kudus. Yesus, Maria, Yosef, tapi jangan cinta segitiga. Jadi semoga kita yang hadir di sini, ini 33 itu angka sempurna. Yesus kan mati pada usia 33 tahun kan. Jadi kesempurnaan Minggu biasa ke-33 itu yang membuat kita melaksanakan rekoleksi pada hari ini. Jadi Allah Tritunggal pasti ada bersama kita. Nah, ini sedikit video waktu kami mengakhiri retret. Keuskupan Agung Pontianak 2025.
Nah, yang saya mau katakan itu waktu saya beri retret, kan omong tentang spiritualitas imam diosesan. Saya selalu mengandung paham Pancasila. Kami di Uni Indonesia itu ada Pancasila Unio. Di ME ada Pancasila ME. Lalu di spiritualitas imam diosesan, waktu itu setelah belajar dari banyak bahannya para romo dan para uskup, kemudian saya menciptakan Pancasila spiritualitas imam diosesan. Di antara 5 sila itu, satu hal penting ada yang bernama at home. Imam diosesan harus merasa at home di dalam dirinya, di dalam pastoran, di dalam paroki, di dalam komunitas, dan juga jangan lupa at home di dalam keluarga, tempat dari mana kita lahir dan diutus menjadi imam. Maka waktu itu, sebelum saya pergikan, saya diinspirasi oleh Frater Nino. Yang dari Mataram pasti ingat ketika Frater Nino men-sharingkan pengalaman di keluarganya, ada kata-kata menarik yang dia ungkapkan. Mungkin Uki Eni atau Ricardina ingat istilah home dan house. Kita itu harus menciptakan home. Maka ada istilah at home. Home dan house itu beda. House itu ada guest house yang sering dibangun oleh Pak Uki, mereka itu house. Tapi kita dengan hidup berkeluarga seperti ini di ME, kita itu mau ciptakan home, at home, rasa betah di dalam keluarga. Betah dengan pasangan, jangan sampai tidak betah dengan pasangan. Betah di rumah sendiri, betah di dalam rumah tangga sendiri. Supaya ternyata kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh house. Dari segi house mungkin kita punya rumah yang bagus, mewah, dan oke lah kelihatan dari luar. Tapi apakah orang yang tinggal di dalam rumah itu bahagia? Seringkali terjadi yang kelihatan rumah elit dan bagus, hidup berantakan keluarga ada di dalamnya. Banyak yang tidak at home di rumah yang bagus. Sebaliknya yang paling penting, rumah boleh apa adanya, yang penting keluarganya at home. Dan kepada para romo saya bilang waktu itu, para romo kita boleh mungkin hebat di mana-mana, tapi jangan lupakan keluarga. Apalagi kita imam projo ini, kita bukan kongregasi. Jangan lupakan keluarga dan harus selalu merasa penting bagian dari keluarga, dan keluarga adalah bagian kita. Jangan sampai kita jadi imam, kita lupa semua kita punya keluarga. Besok kita sakit, Bapak Ibu tahu kan, yang dari Mataram, Romo Rius kan lama di Mataram. Waktu dia sakit, siapa yang mendampingi dan merawat dia? Bapak keponakan dari Bejawa. Kita umat tidak pikir lagi itu. Yang penting waktu dia sehat kita minta. Gitu, kembali ke keluarga. Nanti kalau mati, saya lihat Romo Yomi mati, yang banyak pergi kunjung dan selalu lihat kubur kan nanti keluarga. Dan saya pikir Bapak Ibu, keluarga tetap menjadi rumah pertama. Makanya saya senang dengan kelompok arisan itu. Tapi saya lalu tidak senang, kenapa? Kalau arisan orang semangat, giliran KBG dan lingkungan orang tidak semangat seperti kumpul arisan. Nah, itu bagaimana itu? Itu. Ada juga yang tidak ikut di komunitas ME, mungkin dia lagi arisan lagi hari ini ya. Baik, tapi jangan sampai perlakuan kita berbeda. Kita kan punya hati yang satu dan sama. Rasa cinta kepada kelompok arisan juga mesti ditularkan dengan rasa cinta kepada KBG dan lingkungan. Ada yang kalau arisan keluarga, mau hujan, satu keluarga pakai motor, jalan. Giliran doa di KBG atau lingkungan, oi, hujan tidak ada, baru gerimis pun itu dijadikan alasan. Tidak bisa datang karena hujan. Belum lagi bilang, bensin motor tidak ada. Tapi kalau arisan harus ada semua. Kenapa begitu? Tanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi maksud saya begini. Kita tetap melihat segala komunitas itu sebagai keluarga. Itu paling penting. Segala komunitas itu keluarga. Nanti saya kasih tunjuk sedikit komunitas yang kami bangun dalam Unio, itu kami lihat itu sebagai keluarga. Kemudian ini, dari ret-ret di sana,
saya ikut kegiatan yang minggu lalu itu Sakgi. Ternyata di Sakgi juga ada pembicaraan tentang keluarga. Imam Diocesan Keuskupan Agung Pontianak. Oke. Ini kemarin waktu Sakgi, saya dapat kesempatan ke ruang media. Di situ ada konferensi pers untuk Bapak-Bapak Uskup, ada podcast. Kebetulan saya diminta tolong untuk hostnya podcast salah satu orang muda Katolik, peserta termuda dari Pangkal Pinang, usia 19 tahun. Juga kemudian untuk Suster dan Romo. Nah, di sini ada konferensi pers waktu itu dari Uskup Agung Medan. Medannya, anak Medan itu dia. Medan. Tahu Bapak Uskup Agung Medan? Tahu. Siapa? Payung. Kalau tidak tahu dari saya, kita telanjangin dia di sini sebagai orang Medan. Bukan pakaiannya yang ditelanjangi, tetapi eksistensinya. Jadi Cornelius Sipayung itu sekaligus Ketua Komsos KWI. Waktu itu salah satu pertanyaan adalah, bagaimana membangun gereja sinodal dari keluarga? Jawabannya, kita tidak bisa membangun gereja sinodal tanpa bersinodal dalam keluarga. Artinya, pertama, keluarga sinodal dulu, baru kita bicara gereja sinodal. Sebenarnya, saya sengaja untuk tidak lebih dahulu isi sesi ini tadi, karena saya mau lihat dulu dinamika yang ada. Apakah menampakkan sinodalitas atau sukuisitas? Hasilnya saya lihat di bawah pohon itu kumpul lagi keluarga dari Labu Api. Ada Pak Theo, ada Pak Ardus. Lalu saya bilang, ini bukan ulang tahun pemuda Katolik. Gabung sama yang lain. Kapan baru sinodal ini ME ini? Ini kan goyon saja. Tapi maksudnya begini, kan sudah ada di sini lagi mereka. Tapi duduk dekat-dekat lagi mereka. Labu Api, mereka ini keluarga yang sinodal, dan paling sinodal mereka itu di Pemuda Katolik dan Batu Benta ya. Tapi bahwa kalau saya lihat waktu kita rekoleksi dan kegiatan ME ada mereka, makanya waktu itu saya kaget, kok bisa ya Pak Theo masuk ME? Ardus lagi. Soalnya yang saya tahu kalau sudah ikut weekend ME, setidak-tidaknya kalau jalan gandeng-gandeng sedikit, mereka ini tidak pernah gandeng. Baju saja couple, tapi tidak pernah gandeng. Mungkin mereka takut diolok, kan kami kan suka baku olok. Tapi kalau bisa pulang ini kamu gandeng sudah. Orang tahu itu kamu punya istri kok. Kami tidak akan rebut. Gandeng sudah pulang ini. Pegang-pegang sedikit tangan waktu mau masuk toh. Ini nih keluarga yang sudah ikut ME, tapi ingat itu Kordis. Gagal mereka dalam menyesuaikan penyetaraan gender. Kenapa? Kita lihat Ardus brewok begitu beringas. Theo juga katos sebagai orang timur. Baru satu kata sejak keluar dari istri mereka, langsung daun begini. Tunduk. Kala-kala mereka tunduk di Sakramen Maha Kudus. Seperti yang saya khotbahkan di gereja tadi kan STI, suami takut istri. Tapi lebih baik suami taat istri ya, bukan takut. Contohnya suami taat pada istri juga ada Pak Ansel sama Sisil ya. Sisil, dia taat toh sama kamu? Oke. Itu sedikit gambaran tentang sinodalitas keluarga. Makanya saya tuh mengapresiasi kamu sebenarnya. Kenapa? Dari kamu berangkat di gereja sudah menampakkan sinodalitas, pakai seodong-odong sama-sama. Itu kan untuk menjaga persekutuan, kekompakan. Saya senangnya apa? Pas umat keluar gereja lihat ada odong-odong banyak depan gereja. Itu punya siapa? ME mau pergi red koleksi. Nah, kan itu hal-hal kecil. Lalu saya tadi agak terlambat saya ke depan, sisa 2 mobilnya. Sengaja saya pergi sebenarnya supaya mereka lihat Romo juga dukung yang gini-gini. Makanya saya juga datang itu sebenarnya untuk mendukung bahwa gereja sinodal harus mulai dari keluarga yang sinodal. Dan ME untuk saya paling penting, kamu adalah garam dan terang untuk menunjukkan bahwa pasutri perlu solid, perlu sinodal, keluarga perlu berjalan bersama. Apalagi ada anak-anak yang datang. Susah loh Bapak Ibu
mengumpulkan pasutri dan anak-anak di zaman modern seperti ini. Susah. Tadi saya bilang ke Uki ini, bagus ini, apakah besok-besok tidak bisa bermalam? Lalu mereka bilang, nanti tahun berikut bermalam. Oke, bagus. Jangan terlalu sibuk di rumah. Arisan juga jangan terus-terus. Ini sesekali ini bagus nih, menyatu dengan alam. Apalagi ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Kumpul dari setiap keluarga, tidak pandang kamu dari mana. Yang penting kita satu komunitas MA. Saya rasa semakin sering kita kumpul kayak gini, tidak perlu kita promosikan, ayo ikut weekend MA. Orang akan tahu, asik ya padahal di sana. Ayo kita ikut. Saya sih sebenarnya pingin orang semua lihat bahwa kali ini ketika kita rekoleksi, ternyata ada Ibu Musa yang bawa tongkat. Siapa Ibu Musa yang bawa tongkat ini? Itu Ibu Ratna. Ini coba kalau orang berpikir egoistis kan, saya sudah punya alasan sakit kaki, ngapain saya ikut? Gitu. Karena sekarang ini kan orang lebih mudah cari banyak alasan daripada tulus untuk ikut. Padahal rahmat dari apapun yang kita buat itu tergantung pada ketulusan untuk berkorban. Kalau sibuk banyak cari alasan, itu sama dengan menutup rahmat. Saya tuh terkesan dengan khotbahnya Monsinyur Budi di hari yang keempat. Ketika dia bilang begini, percuma kita taat kalau tidak bertanggung jawab. Karena kemudian saya berpikir benar juga. Orang yang taat tapi tidak bertanggung jawab itu yang bermental penjilat kan. Dia bekerja demi ketaatan kepada atasan. Yang terjadi mental penjilat, ABS. Kerja asal bapak senang. Tapi giliran bapak atau atasan tidak senang, dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Tapi yang perlu tuh, sudahlah mungkin kita dianggap pembangkang, tapi tugas kita laksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Makanya kamu lihat saya, kalaupun pergi kemana-mana, saya tetap bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab di paroki. Sehingga kesannya agak sibuk, tapi sebenarnya saya harus bertanggung jawab. Kayak yang kayak ini gua kan tanggung jawab saya. Kemarin lantik beberapa orang yang siap dibaptis, itu kan tanggung jawab saya sebagai pastor paroki. Jadi saya datang dari Jakarta, kejar supaya ikut itu pelantikan. Tadi pagi misa, tadi malam misa, hari ini saya tidak sempat siap bahan sebenarnya untuk ini. Karena tidak ada waktu lagi. Tapi kan saya percaya bahwa ketika kita punya maksud baik, nanti Tuhan akan bekerja. Yang paling penting kan pakai moto tabisannya Bapak Uskup Ruteng, Omnia in Caritate, lakukan apapun dengan kasih. Kalau kita melakukan dengan kasih dan ketulusan, penderitaan apapun dan kekurangan apapun yang kita alami, pasti diberkati. Macam Ibu Ratna kan, walaupun dia cedera karena sudah main bola bersama Ronaldo. Tapi ingat, saya lihat cedera ini juga cedera mulia. Kenapa cedera mulia? Demi sinodalitas KBG melewati pintu suci. Tergelincir di kamar mandi, lalu dia tidak sempat ikut berjalan bersama anggota KBG-nya, tapi dia dilarikan ke rumah sakit. Lalu kalau dia pincang, itu karena dia jatuh mulia. Wah, ngeri ini. Jatuh mulia. Baru mulai jatuh langsung mulia. Ini sedikit cerita dari Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia singgung tentang keluarga. Diharapkan keluarga itu sinodal dan kita orang MA sangat diharapkan menjadi garam dan pelita untuk menjaga sinodalitas keluarga. Maka terima kasih banyak karena Anda mau hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya, beberapa hari lalu saya ikut pertemuan pleno pengurus Uni Indonesia ini. Ada Bapak Uskup Datus, Bapak Uskup Sipri, pas kita makan siang bersama. Kita kemudian mengajak satu keluarga yang traktir kita makan. Nah, lagi-lagi ke keluarga. Kita romo-romo mau gaya seperti apapun, tetap kembali cari keluarga. Kita cari makan juga kan harus ada keluarga yang backup. Dan merasakan kekeluargaan di situ. Ini beberapa pengalaman yang saya alami di beberapa hari terakhir, sekaligus menegaskan kepada kita bahwa keluarga itu penting. Gereja terkecil itu keluarga, keluarga oke, keluarga jadi eklesia domestika,
pasti gereja juga menjadi eklesia domestika. Dan kalau keluarga-keluarga ini solid, bukan hanya gereja yang kepercik, tapi juga masyarakat. Masyarakat. Kalau keluarga makmur, pasti masyarakat makmur. Kita punya moto apa? NTB makmur mendunia. Tidak akan pernah makmur kalau keluarga berantakan, kan? Bagaimana makmur kalau setiap hari urus orang punya perceraian? Bagaimana bisa makmur? Bagaimana bisa makmur kalau setiap hari orang tidak pikir bagaimana memajukan pendapatan? Pikir kapan saya dapat istri baru lagi. Nah, ini belum lagi ketika mencari yang baru kita menciptakan luka pada yang lama. Terus mau sejahtera bagaimana? Kayak gitu. Tidak mungkin kita membangun kesejahteraan di atas hati yang terluka. Benar atau tidak? Jadi NTB ini kalau menurut saya kalau memang mau makmur, ya makmurkan dulu keluarga. Kalau keluarganya bertengkar dan tidak makmur, susah kita makmur. Itu tentang pentingnya keluarga dalam hidup gereja dan bagi gereja. Ini tulisan yang sangat kecil, tapi yang saya mau katakan begini. Kita lihat kembali, kita ini sudah berkeluarga, tapi tidak banyak yang sadar apa itu keluarga dan siapa itu keluarga. Yang kita pikir yang penting sudah menikah. Orang sudah menikah itu memang dibilang keluarga, tapi belum betul-betul sebuah keluarga. Ini definisinya, hanya untuk mengingatkan kembali. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari orang-orang yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan saling berinteraksi. Ini nih, saling berinteraksi. Berarti ada dialog. Maka kalau bicara dialog kan yang ada itu interaksi antara pasangan. Kalau tidak ada interaksi, maka yang menikah itu robot atau patung. Karena setelah menikah, diam di masing-masing tempat. Kan bukan robot yang menikah, manusia yang bisa bergerak dan berinteraksi. Definisi ini mencakup keluarga inti, suami, istri, dan anak. Dan dapat juga melibatkan anggota keluarga yang lebih luas seperti kakek, nenek, kerabat lainnya. Keluarga berperan penting sebagai tempat individu belajar nilai-nilai dasar, membentuk kepribadian, dan mendapatkan dukungan emosional. Konkretnya begini, Bapak Ibu, mungkin kita tidak sadar, dengan kita datang kegiatan seperti ini, anak-anak ikut, ada satu hal yang mereka belajar. Ternyata asik bertemu dengan teman-teman dari keluarga-keluarga yang ada. Coba lihat, mereka lebih asik di sana bermain. Lebih asik. Dan mereka melihat banyak wajah para pasutri, banyak wajah keluarga. Untuk mereka secara tidak sadar di alam bawah sadar mengajarkan kepada mereka sosialita keluarga. Dan saya yakin mereka agak lebih segar daripada anak yang dibiarkan di rumah, kasih dia HP atau gadget, suruh dia main game. Hasilnya setelah itu dia kayak idiot itu. Anak-anak yang banyak di depan HP itu kalau lihat orang dia bingung. Mungkin dia pikir mana yang sebenarnya manusia, di dalam gadget atau yang nyata. Sehingga yang terjadi, maaf, tidak semua. Ada anak-anak yang ketemu kita dia cuek-cuek saja. Dia pikir mungkin kita yang tidak normal dan bukan manusia. Yang normal itu di dalam gadget. Karena tidak terbiasa berinteraksi. Hanya berinteraksi dengan gadget. Jadi kamu kan sekarang ini kan mereka tidak main barang itu. Mereka bermain bersama-sama. Itulah pembinaan nilai dasar. Sering-sering bawa mereka. Makanya di gereja selalu saya bilang apa? Anak-anak jangan sekolah minggu kalau lagi misa. Biar dia berinteraksi dengan umat banyak. Dia belajar, oh begini gereja Katolik. Jangan dikotak-kotakan memang. Nanti mereka akan menjadi manusia primordial dan sukuis kalau dikotak-kotakan dari kecil. Karena anak-anak itu secara psikologis mereka juga ada persaingannya. Kalau lihat yang satu semangat pergi berkat, pasti yang lain bilang, saya juga. Gitu. Karena kalau tidak diikutkan dalam misa, pasti mereka tidak dapat berkat. Berdasarkan hubungan, terdiri dari orang-orang yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Secara struktural merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang biasanya terdiri dari kepala keluarga dan anggota-anggota di bawah satu atap. Berdasarkan fungsi, keluarga menjadi tempat utama untuk pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan karakter, serta memberikan pelindungan dan dukungan emosional. Ini jelas.
Makanya semakin sering keluarga MA berkumpul bersama anak-anak, itu kita sudah sedang menjalankan fungsi ini, mengajarkan karakter dasar kepada anak-anak tentang sinodalitas, tentang relasi sosial. Sekarang kita melihat sedikit ini. Biar pulang kita tidak hanya bawa game dan bawa itu tadi toh, door prize. Bisa bawa ini sedikit. Kita lihat sekarang pintu. Kita sudah sering keluar masuk pintu. Kita juga enak-enak bilang pintu yang selalu terbuka. Tapi kadang-kadang mungkin kita belum sadar pintu itu apa dan siapa. Kalau kita bicara pintu itu apa, maka yang dimaksud adalah benda. Kalau kita bicara pintu adalah siapa, yang dimaksud adalah manusia. Ini kita lihat dari kamus. Pintu adalah bukaan pada dinding atau bidang yang berfungsi sebagai akses untuk keluar masuk antara ruang serta sirkulasi udara dan cahaya. Ini Bapak Ibu. Kenapa saya di pastoran sekarang selalu buka pintu depan dan pintu belakang dan jendela? Saya jarang mau tutup. Kenapa? Ini sirkulasi udara. Kadang-kadang udara yang tidak tersirkulasi membuat pikiran kita gampang mentok. Walaupun tujuan lain sebenarnya Pak Uki supaya kita bebas merokok di dalam toh. Kalau seandainya tidak buka pintu dan jendela kan susah kita merokok. Tapi kalau kita buka dia langsung keluar. Tapi begini, makna sosialnya dengan saya selalu buka pintu itu, saya selalu di mana begitu. Saya selalu buka, ada tidak orang mau datang silakan datang. Kalau kita tutup, orang langsung tahu, pintunya tutup terus. Itu orang yang tertutup dan tidak terbuka dan tidak mau bergaul. Berarti di balik itu ada namanya pelit. Orang pelit selalu tutup pintu, takut bangkrut. Tapi begini, itu kebiasaan yang saya dapatkan dari orang tua saya, yang walaupun petani dan tukang, mereka tidak pernah tutup pintu rumah dan menerima siapapun tamu yang datang, bahkan orang asing yang tidak dikenal. Dan kalau di Manggarai, orang datang wajib dikasih kopi, walaupun tidak tanam kopi. Wajib kasih kopi. Setelah itu kalau datang pas lagi makan, harus ikut makan. Setelah itu baru cari beras reskin. Yang penting kasih makan orang dulu. Tapi begini Bapak Ibu, kan kalau kita terbuka dan memberi, tangan kita begini kan. Berarti dengan kita membuka tangan begini, kita membiarkan banyak berkat dan rahmat yang masuk. Bandingkan dengan pintu yang selalu tertutup dan tangan tertutup seperti ini, mau masuk bagaimana? Yang ada kita akan jadi katak dalam tempurung. Maka dari segi pergaulan juga nanti kita bergaul tidak dengan banyak orang. Masalahnya kalau kita sakit dan mati, tidak banyak orang yang datang dan menangis. Itu kalau kita pelit. Jadi itu definisi pintu. Akses untuk keluar masuk serta ruang, akses keluar masuk ruang dan sirkulasi udara dan cahaya. Selain fungsi utamanya sebagai penghubung, ini pintu juga bisa memberikan privasi, keamanan dan mengontrol kondisi lingkungan di dalam ruangan. Itulah tadi kenapa saya bilang pintu itu jangan selalu terbuka. Perlu dia tutup, kalau buka terus nanti bebas orang masuk, Tuhan dan hantu masuk semua. Belum lagi kalau kita kayak kita kan, mulut kan pintu toh, pintu untuk makanan. Kalau tidak buka mulut, tidak bisa masuk makanan. Harus ada waktunya, jangan buka terus. Nanti, kalau mulut buka terus hasilnya apa? Lalat masuk, nyamuk masuk, semua masuk. Tapi juga masalahnya ada orang yang memang dia tidak bisa tutup mulutnya. Karena mau pingin banyak bicara, atau mungkin juga karena kondisi rahang yang tidak bagus. Tapi artinya begini, ada waktu kita membuka pintu, ada waktu kita menutup pintu. Karena fungsi utamanya memungkinkan keluar masuk dengan mudah antara ruang yang berbeda atau antara bagian dan dalam dan luar bangunan. Mengalirkan udara dan cahaya matahari ke dalam ruangan. Ini penting. Kemarin saya ketemu Opa Barto di Negara. Saya bilang, Opa, kenapa tidak mau pensiun di Mataram? Dia bilang, saya suka di sini.
Romeman, terima kasih ya karena kamu sudah tata ini ruangan dan taman dengan baik. Banyak pohon. Di sini sirkulasi udaranya lancar. Lancar, itu penting. Fungsi tambahan. Ya ini tidak terlalu penting. Nanti cari sendiri. Kita lompat ke yang ini. Pintu yang terbuka. Ini kata-kata kitab suci sekarang. Apa kata kitab suci tentang pintu? Tadi itu definisi Kamus Bahasa Indonesia. Ini kata kitab suci, pintu memiliki makna simbolis yang dalam, terutama sebagai jalan menuju keselamatan dan hidup kekal. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia adalah pintu itu sendiri, dan barang siapa masuk melaluinya akan selamat. Selain itu, pintu juga melambangkan kesempatan untuk menerima berkat atau jawaban doa melalui permohonan, pencarian, dan ketukan yang tekun. Pintu sebagai jalan keselamatan. Tuhan Yesus, dalam Yohanes 10:9, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai keselamatan dan hidup kekal. Kesempitan jalan. Matius 7:13-14. Membandingkan jalan menuju kebinasaan dan jalan yang lebar dan mudah, sementara jalan menuju hidup justru sempit dan sedikit orang yang menemukannya. Ini menguatkan gagasan bahwa mengikuti Yesus Kristus adalah pilihan yang memerlukan ketekunan. Ini pintu sebagai simbol permohonan dan pengharapan. Itulah ada pintu suci sekarang. Simbol permohonan dan harapan. Nanti lihat di YouTube yang sudah saya buat. Kenapa melewati pintu suci? Kita berlutut, ada kecupnya, ada sandarnya. Apa maksudnya? Karena itu bukan pintu biasa. Itu Tuhan Yesus yang sedang menanti kita. Silakan bersandar di situ. Ini sebagai permohonan dan harapan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kemudian ini dalam kitab suci. Intinya untuk kita bahwa ketika kita bicara pintu, jangan hanya berpikir tentang pintu secara fisik dan duniawi. Karena pintu adalah bahasa simbol secara rohani untuk bicara tentang Tuhan yang kita percaya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pintu itu dalam hidup kita. Keluarga sebagai pintu. Sebelum kita melihat ke dalam keluarga kita sebagai pintu, mari kita simak lagu dari seorang bapak untuk mengatakan bahwa dia bukan pintu. Kenapa dia keberatan menjadi pintu? Simak baik-baik lagunya.
Oke, cukup dulu begitu lagunya. Intinya begini, kenapa Loela Drakel dia bilang aku bukan pintu? Ini mau jadi pintu yang selalu terbuka atau tidak, itu sangat tergantung pada perasaan. Memang kalau menyimak lagu ini mau mengisahkan bahwa dia tidak dianggap sebagai suami. Rumah itu hanya tempat dia menyimpan luka dan duka. Di mana dia terluka dan mendapat duka cita, itulah yang dimaksudkan tadi, punya cinta tapi tidak punya kesetiaan. Mungkin dia punya cinta monyet, lompat sana, lompat sini, lengket sana, lengket sini. Ketika dia kecewa di sana, dia datang ke rumah, lalu simpan luka dan duka di rumah. Suami hanya sebagai pintu untuk dia keluar masuk dan buka tutup pintu rumah. Jadi kalau kita bicara pintu, maka yang paling penting juga bicara hati. Hati dan perasaan. Kita bersyukur dan beruntung ME ini melatih untuk kita mengasah perasaan dan mengungkap perasaan. Tapi kan sering kita lupa, setelah ikut weekend ME, lupa lagi ber-BPS. Tunggu ada acara baru ber-BPS lagi. Padahal maksudnya, BPS itu karena kita hidup dengan perasaan. Setiap hari kita punya perasaan. Coba ungkapkan perasaan itu baik kepada istri atau kepada anak. Perlu supaya kita tidak menyimpan perasaan, dan resikonya apa? Kita tidak tega menceritakan perasaan kita dengan pasangan, tapi kita tega menceritakan itu dengan pasangan orang lain. Masalahnya, semakin sering kita merasa at home di hati orang lain karena bisa mengungkap perasaan, itu yang menjadi cikal bakal pertengkaran dan perceraian. Dan memang saya yakin sekali bahwa tidak banyak pasutri yang berani mengungkap perasaannya kepada pasangannya. Terus kepada siapa lagi? Ada banyak fenomena yang terjadi ketika orang takut mengatakan perasaannya dengan pasangannya, tapi tidak takut mengatakan itu kepada orang lain. Kan kita tahu, kita hidup di zaman di mana orang itu suka dengar kita punya ungkapan perasaan, supaya itu dijadikan FYP, berita viral, dan itu menjadi sangat laris di medsos. Dan banyak juga pasutri sekarang yang kalau punya persoalan dengan pasutri, curhatnya di medsos. Ngapain? Itu kan menjual diri namanya. Ya, sekarang lebih seru lagi. Ada yang namanya AI ya. AI. Dan menariknya AI ini melayani semua kebutuhan. Kecuali kebutuhan seks. Seks juga kah? AI. Ya, itu yang lagi rame sekarang. Masalahnya begini Bapak Ibu. Dunia secanggih apapun melayani kebutuhan kita, dia tetap tidak punya perasaan. Dia melayani tapi tanpa rasa cinta dan doa. Itu yang jadi masalah. Kalau kita curhat dengan manusia, selain dia punya rasa cinta, dia juga bisa membawa dalam doa. Itulah kenapa Yesus bilang begini, datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Kenapa kita tidak lari kepada Tuhan Yesus? Itulah maksud dari salah satu 5 tools itu, couple prayer, doa. Sangat penting, doa pasangan. Tapi saya lihat beberapa pasutri ME ini kalau disuruh angkat doa, waktu itu Bapak Yos ya, doa di ulang tahunnya Bapak Tua Karol. Tadi juga saya lihat doa makan di panelis. Kan kita sudah diajarkan di weekend ME ini doa pasutri. Minimal istri taruh kemuliaan sajalah. Yang penting dia berdoa toh. Jangan kita borong semua.
Nah, ini hal sederhana. Gini, kamu, oh amin. Ya sudah, yang penting ada. Ini, ya kita minta angkat doa Pak Sutri, Nelis sama Vivit, Yudit. Nanti giliran doa, Pak Nelis borong semua. Terus untuk apa dia? Jadi minimal kalau tidak kemuliaan, amin. Syukur kalau dia bilang kita satukan doa kita ini dalam doa Bapa kami, seperti yang dibuat oleh Justin, no? Itu karena gara-gara saya komentar dari depan. Kan Pak Yos ini kan angkat doa, mana mereka ya? Pulang. Jadi dia angkat doa, dia borong dari awal sampai akhir. Saya tunggu-tunggu kapan nih Bu Justin angkat nih. Pas sudah selesai, ya sudah mau atas nama Bapak minta berkat Romo, langsung Ibu Justin kita satukan segala doa dan ungkapan hati kita dalam doa. Ini loh, belum apa-apa kamu lupa kau punya istri. Atau memang mungkin kalau berdoa istri gampang dilupakan ya. Kalau berdosa istri gampang diingat. Hah? Benar atau tidak? Oke, itu sedikit doa Pak Sutri, penting Bapak Ibu. Dan saya rasa kami punya orang tua yang saya banggakan itu doa Pak Sutri ini. Bapak mama saya selalu mereka doa berdua. Ada gua Marianya. Sekarang ini saya selalu tanya, kamu masih doa bersama seperti dulu kah? Kadang-kadang, tapi mereka berdoa. Berdoa bersama di depan patung Gua Maria. Dan saya melihat itulah yang membuat anak-anak itu sukses. Rata-rata anak-anak mereka sukses. Kenapa? Doa itu menjadi kekuatan utama. Bapak Ibu kembali dan jangan lupa itu doa Pak Sutri ya. Kamu punya anak-anak, kamu punya anak-anak punya masa depan. Tidak bisa kita andalkan kekuatan-kekuatan duniawi dan material untuk membuat anak sukses. Ini nanti kita lihat contohnya di sini. Ini. Ketika kita bicara keluarga sebagai pintu, apa maksudnya? Bapak Ibu, tidak mungkin Yesus lahir ke dunia kalau tidak ada pintu keluarga Yusuf dan Maria. Itu maksudnya keluarga itu pintu. Pintu di mana Allah bekerja untuk dunia. Jadi setiap keluarga ini pintu di mana Allah bekerja untuk dunia. Apalagi kalau bicara bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Di mana pintunya supaya itu bisa banyak? Keluarga. Itu pun di dalam keluarga perlu ada pintu lagi. Kamu tahu definisinya ya. Tidak mungkin buat anak kalau tidak ada pintu yang dilalui kan? Kalau itu pintu tidak terbuka, bagaimana bisa ada anak? Itulah, Ardus kau tertawa lagi. Kau tidak melewati pintu itu. Terus tiba-tiba itu yang kecil ada itu kau lewat mana? Jadi kalau kita bicara pintu yang selalu terbuka, ini maksud saya tadi begini. Jangan selalu membuka pintu itu. Sangat tergantung siapa yang mau melewat. Kalau selalu terbuka bahaya juga kalau banyak orang yang lewat. Itu. Jadi keluarga itu pintu nomor satu. Hidup ini tidak akan diwariskan kalau tidak ada keluarga sebagai pintu. Dan untuk melewati pintu yang sempit, ini kan agak ini ya. Tapi kita coba maknai karena kita sudah tua semua. Berjuanglah melewati pintu yang sempit. Karena pintu sempit itu punya banyak kehidupan. Kalau pintu tidak sempit itu tidak banyak kehidupan. Karena dia los-los saja kan. Itu kan gudang itu ya. Pintu terlalu los itu. Jadi Bapak Ibu, kita adalah pintu di mata Tuhan untuk membuat hidup itu terwariskan secara turun-temurun. Seperti Yesus tidak mungkin terlahir ke dunia. Coba kamu bertanya dan berpikir, kenapa ini kan Tuhan Allah ini bisa langsung turunkan saja ini Tuhan Yesus ke dunia kan? Tidak perlu melewati kandungan Maria dan Yosef. Kenapa? Untuk menghargai keluarga sebagai pintu rahmat Tuhan itu ada di dunia. Jadi keluarga adalah pintu di mana Tuhan membuka rahmat bagi dunia. Kalau tidak ada keluarga, tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Pasti ada yang bertanya, terus Romo tidak berkeluarga? Kita mewariskan banyak kehidupan. Karena ketika kita bisa mengatur keluarga untuk atur pintunya baik-baik, kan itu kita menyelamatkan juga tuh.
Tugas kita Romo kan atur pintu itu supaya jangan selalu terbuka, buka pada saat tertentu. Itu, ini keluarga itu pintu rahmat Allah. Di sini saya pakai dua gambar. Waktu Yesus lahir di kandang Bethlehem, dan satu Yesus itu pegang domba. Kenapa saya ambil ini? Karena kita punya anak-anak zaman ini merasa nyaman kalau mereka gendong kucing, anjing, apalagi. Begini, Yesus dia gendong domba karena dia memang pintu dia lahir itu di kandang domba. Artinya begini, anak-anak kita sayang binatang itu bagus. Jangan sampai untuk binatang mereka bisa gendong, giliran opa omanya mereka tidak bisa gendong gitu. Jadi manusia masih lebih penting dari binatang. Dan untuk Yesus, waktu dia lahir, pintu rumah orang-orang di Bethlehem semua tertutup kan. Yang terbuka adalah kandang hewan. Sehingga kalau kita melakukan rekoleksi di alam seperti ini, alam adalah pintu rahmat bagi kita. Makanya tadi saya bilang begini kan, Ardus kan suka menamakan diri iblis. Apalagi kalau dia brewok dan pakai ribbon, asli sudah dia iblis tuh. Coba kau pakai itu ribbon dan kami lihat. Nah kan lihat, asli sudah. Lalu dia duduk di bawah pohon itu. Begitu saya lihat, saya bilang, kok ada iblis di Taman Firdaus? Ini kan taman seperti Firdaus. Jadi ini cocok dengan Laudato Si-nya Paus Fransiskus, teoekologinya dari Menteri Agama. Jadi kita rekoleksi di alam seperti ini, bagus, karena alam adalah pintu rahmat untuk dialirkan kepada kita. Seperti saya bilang tadi, anak-anak menikmati keindahan alam ini kan bagus daripada mereka lihat HP terus. Ini sudah hampir, nah kita lompat-lompat. Saya lihat gini, keluarga itu pintu suci. Kalau ada pintu suci, ada pintu tidak suci. Pintu suci itu untuk Tuhan, pintu tidak suci itu untuk iblis. Nah kita coba lihat ini video sedikit. Lihat baik-baik pekerjaan Tuhan dan hantu ketika keluarga membuka pintu. Buka terus ini maksudnya. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau kita selalu membuka pintu, apa yang akan terjadi? Bisa lihat di sini. Ardus mirip nggak? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഓർക്കുന്നത്? അതിനല്ലടാ ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞു. സോറി എന്നെ പട്ടിക്ക് വേണം. എന്നാ നീ പണിയോ? പണി തുടങ്ങാം. ഹായ് ഡാഡ്. ഹായ് മാം. കേറിപ്പോടാ. അയ്യോടാ പാവം, ഞാനാടാ വിഷമിക്കണ്ടടാ. ഇത് നോക്കി നീ കളിച്ചു. അയ്യോ എന്ത് കാര്യം. എന്നാ പോലെ എന്തുവാണ് കാര്യം? എന്തുവാണ് കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമല്ലാത്ത ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ഓർക്കാം.
പേടില്ല എൻ്റെ പെരയൊക്കെ അടിച്ചു ബാങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കും വന്ന് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറക്കാൻ നമുക്കാണ് ഇതാ പിടിക്കും അടിക്ക് എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ പാട്ട് നിർത്തോ എനിക്ക് തലവേദനിക്കുന്നേ ഇതാരെ പ്രതികരിച്ചു അയ്യോ ഓടിക്കോടാ ഈ അച്ഛന്മാരെ പോകല്ലോ എന്റെ പൊന്നോ അയ്യോ ഇവിടെ അമ്മോ എന്റെ ലൂസിഫറാണോ അയ്യോ എന്റെ പുറം രക്ഷിക്കാട്ടോ അയ്യന്റെ വടി പറയുന്നുണ്ട് Oke, ini contoh. Kalau pintu selalu terbuka, yang masuk bisa Tuhan, bisa hantu. Tapi ketika hantu sudah terlanjur masuk, bagaimana supaya dia tidak berkuasa? Maka tadi ada gambar rosario, ada doa, ada kitab suci, kembali ke doa pasangan. Bapak Ibu, rumah kita selalu dimasukin hantu. Kita pulang kerja itu tidak mungkin tidak ada yang ikut. Saya pernah di negara itu, tiba-tiba suaminya pulang kerja, istrinya marah-marah, lalu mereka marahan dan bertengkar. Lalu saya bilang begini, jangan dulu kamu saling mempersalahkan. Jangan sampai ada iblis yang ikut masuk. Coba pergi berdoa sana, minta di malaikat Gabriel. Itu pasti ada setan yang ikut masuk yang mau merusak kamu punya keluarga. Persis seperti tadi. Setelah berdoa, berdamai kembali. Bapak Ibu, kalau kita marah dan tidak berdoa untuk menyelesaikan, memang itu yang buat setan itu senang. Dia akan terus betah di rumah kita. Tapi kalau kita sering berdoa, seperti cerita tadi, dia tidak betah di rumah kita, dia lari. Dan yang terakhir begini. Coba cek siapa yang rumahnya belum diberkati. Ayo, lihat di bagian akhir video tadi apa? Apa? Setan takut karena ada Romo datang berkat rumah. Jadi jangan pikir kamu kalau kita bilang, ayo berkat rumah, pikir lagi nanti stipendiumnya Romo. Bukan Bapak Ibu. Usir iblis lebih penting. Tidak penting itu barang. Usir iblis supaya yang jadi raja di rumah tangga kita itu Tuhan, bukan hantu. Ini sedikit ada inspirasi terakhir, karena saya lihat di antara banyak pemain bola yang rajin berdoa itu cuma silakan searching di Google. Yang saya tahu Ronaldo waktu di MU pakai rosario sampai di bawah. Begitu pindah dari MU hilang semua rosarionya. Saya juga cari-cari di YouTube kapan Ronaldo itu enjoy bersama keluarga. Tidak dapat, yang saya dapat cumanlah ini. Mundo Redes con Ibai a este momento de disfrute después de toda la locura. Papá con los nenes a jugar un ratito a la pelota, que al fin y al cabo de eso se trata. Bueno, hay circunstancias. Papá es Messi y están jugando los nenes y el padre en el Parque de los Príncipes, cada uno en su ámbito. Nah, Una de las escenas del día define un poco la condición de Leo, que siempre se apoya en sus afectos. Nada mejor que esta instancia y esta circunstancia para bajar un poco al planeta Tierra después de todo lo que le tocó vivir en esta zona. Oke, nanti rekoleksi kali berikut kalau ada Ronaldo punya yang begini kita pakai. Tapi sejauh ini susah sekali kita lihat Ronaldo enjoy sama keluarganya ya. Karena sibuk ganti pasangan kayaknya lebih banyak. Dan
Dan Messi kenapa banyak defensing sama orang bahkan yang bukan Katolik? Karena dia cinta keluarga dan setia. Bintang besar yang cinta keluarga dan setia dengan keluarga itu sejauh ini Messi. Sampai dia memilih pindah ke Inter Miami itu dia tidak mempertimbangkan gaji. Yang penting keluarganya enjoy dan bahagia. Bandingkan dengan kawannya Messi, siapa? Pergi main di Arab demi padahal sudah kaya. Mau kaya sampai kapan sih? Tapi susah bahagia dengan keluarga, toh? Iya, benar. Ini kumpul-kumpul gini lebih penting daripada kejar kekayaan. Dan ini terakhir. Ini kami punya kekeluargaan yang dibangun waktu kita kumpul bersama romo-romo dari lain daerah, lain bahasa, dan Bapak Uskup dalam sebuah kesempatan. Kau lihat mana? Ini Uskup Agung Pontianak. Ini masih. Sama-sama berkumpul sehingga kita ambil dengan teman saya sama-sama berkumpul sehingga kita administrasi. Kalau Anda berkata begitu, kami ucapkan terima kasih. Kita merasa seperti kita kembali kepada Ibu Nabi yang sudah kasih. Terima kasih. Union Indonesia Jambi untuk berbina uskup-uskup yang luar biasa. Kehadiran para uskup. Oke, ini contoh saja. Gitulah asiknya hidup walaupun kita muncul dari latar belakang keluarga berbeda. Yang penting kita punya hati yang tulus untuk berkumpul. Nanti kita akan menemukan dan menjumpai keluarga baru yang kadang-kadang juga mungkin kita tidak temukan dalam rumah dan keluarga kita sendiri. Akhirnya Bapak Ibu, keluarga adalah rumah kita. Sweet home, bukan sweet house. Karena itu kita tutup dengan marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Rumah Kita. Terus. Hanya bilik bambu, tempat rumah kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Kasih ke penyanyi asli. Berangi, melalaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Semua ini milik kita. Saya diri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Aku adiknya, di mana adiknya? Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh tanda tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat yang anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini.
Rumah kita itu ME. Rumah kita. Oke, rumah kita adalah ME. Terima kasih untuk semua. Teruslah kompak dan solid seperti ini. Karena gereja sinodal di tingkat yang paling kecil ada di Pasutri ME sebagai garam dan terang untuk Eklesia Domestika, gereja rumah tangga. Oke, sekarang kita sama-sama mengucapkan we love you, we need you. Rumah kita ada di ME. Oke. Terima kasih banyak Romo. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke, jadi sebelum Romo. Oh, lagu ME. Ya, sebelum Romo meninggalkan tempat kita nyanyi dunia baru dulu. Boleh. Lagu ME dulu, masukkan di sini. Dunia baru. Dunia baru. Setelah itu tetap di tempat karena Romo akan menyebutkan 3 nomor terbaik dengan hadiah utama kardus paling besar. Entah apa isinya nanti dibuka sendiri. Jadi siapkan kuponnya setelah kita menyanyi. Ada 3 nomor yang disebutkan Romo di antara 50 sampai 101. Yang sudah tadi nomornya saya ambil berarti tidak dapat lagi. Begitulah kira-kira. Tapi masih banyak, tenang saja. Kita pastikan semuanya kebagian. Lagu dunia baru. Di mana itunya? Coba kirim ke saya dulu. Pakai HP aja. Mana lagunya? Kirim supaya masukkan di sini. Oke, kita sedang berada di rekoleksi keluarga, pintu yang selalu terbuka bersama keluarga-keluarga ME Marriage Encounter dari 2 paroki di Lombok. Di sini ada ketua panitianya. Ki, ada pesan? Semoga semakin mempererat. Pesan? Oke, baik Romo, terima kasih. Semoga dengan family gathering ini kita semakin mempererat keluarga-keluarga Katolik di Paroki Ampenan dan Paroki Mataram. Terima kasih. Terima kasih, Ki. Nah, ini dia. Baru saja selesai makan siang dan sekarang sudah lanjut dengan. Nah, ini ada kordis ini, kordis. Ada kordis. Ada pesan sedikit kordis. Silakan. Sangat berbahagia Romo karena bisa berjalan pelaksanaan fun game dan rekoleksi keluarga, pintu yang selalu terbuka. Semoga ini menjadi berkat. Untuk semua keluarga ya. Amin. Ini Ririn, Ari. Kormet. Oh, kormet. Ada kormet dari Ampenan. Kesan dan pesan. Luar biasa, semoga ini menjadi titik balik untuk ME semakin lebih bermakna bagi seluruh pasangan di Mataram, Ampenan, Sumbawa, di mana saja. NTV, luar biasa. ME makmur mendunia, artinya ME mendunia. ME makmur mendunia. Oke. Yang mendapatkan payung. Hujan lari gara-gara banyak payung ini. Komunitas Mataram dan Ampenan. Kita sedang bersama anak-anak dari keluarga ME Mataram dan kumpul di sana nanti setelah ini dalam family gathering di mana namanya?
Sekarang Bayan. Bagaimana rasanya? Bebes. Oh, seru, senang, apalagi lapar. Apa panas? Latihan untuk tinggal di api penyucian. Belum tentu langsung ke surga. Oke. Terima kasih. Kami geser kursinya di depan. Bagaimana? Nah. Dan yang atau